Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Brian Arvista, pemilik channel dari Studio Nebrian. Saya adalah seorang dalang yang sedang belum naik daun. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview tokoh wayang yang cukup familiar di kalangan para penikmat wayang, yaitu siapakah dia? Ciri-cirinya berwarna putih dan punya gigi, ada taringnya, ada ekornya juga. Siapakah dia? Apakah dia seorang macan? Tentunya juga bukan. Dia adalah seorang kera. Siapa dia? Oke, Hanoman. Ini adalah Hanoman. Kenapa disebut Hanoman? Karena Hanoman warnanya putih. Kalau hitam nanti disebut Ano Black. Oke. Hanoman adalah seorang dari kasta kesatria, ya, yaitu adalah senopati atau panglima perang dari Prabu Ramawijaya pada zaman Ramayana. Ada yang tahu Ramayana? Ramayana adalah epos. Karangan dari siapa itu? Lupa namanya. Walmiki ya kalau nggak salah, dari Empu Walmiki, yang ceritanya adalah penculikan, yang paling ada garis besarnya itu penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana Raja, dan Prabu Rama dibantu oleh para tentara kera, yaitu ada Sugriwa, Anila Anggada, dan salah satunya juga Hanoman. Hanoman ini adalah wayang kulit purwa gaya Surakarta. Wayang kulit purwa gaya Surakarta seperti di belakang ini ada beberapa macam varian Hanoman. Ada yang pakai bokongan, ada yang warna hitam, ada yang ini warnanya rambut emas. Ini yang saya pegang juga warna rambut emas. Dan Hanoman juga terdiri dari berbagai macam wanda atau bentuk, atau yes, pokoknya wanda itu adalah bentuk. Ada wanda barat, bukan wanda ya, namanya wondo. Ada wondo barat, wondo renuko, ada juga wondo bulus, dan wondo bambang atau wondo reco. Yang saya pegang ini kalau nggak salah ini wondo reco, yang pada umumnya digunakan oleh para dalang-dalang untuk sabet atau perang, sesi perang dalam wayang. Kenapa Hanoman tangannya pakai kuku? Ini adalah menandakan bahwa murid dari Batara Bayu, termasuk Kadang Bayu. Yang ini kalau nggak salah ya Bayu Kinoro lah. Bayu Kinoro itu kera. Ini adalah Hanoman buatan lokal. Jadi bukan buatan Solo tapi buatan Tulungagung. Ini biasa saya pakai pentas. Bagi yang belum tahu Hanoman bisa cek nanti di Wikipedia atau apa ya. Kalau penasaran ya kita review ke sini. Ini ada juga Hanoman yang pakai varian lain. Contohnya. Jadi perbedaannya ada di sandangan atau jarik. Yang satu ini pakai bokongan, yang satu ini pakai dodot. Ini sebenarnya juga semacam dodot sih, cuma dibuat agak beda. Kalau ini modernisasi mungkin ada kerisnya, terus ini ada bokongan. Ini kalau nggak salah ya Hanoman Wondo Bulus. Hanoman adalah putra dari Dewi Anjani. Dewi Anjani adalah anak dari Resi Gotama. Dewi Anjani sebelumnya adalah seorang putri yang cantik jelita, tapi karena dia membasuh mukanya di Telaga Sumala, akhirnya tangan dan wajahnya berubah menjadi kera. Telaga Sumala adalah telaga yang terjadi atau muncul dari ledakan Cupu Mani Astagina yang diperebutkan oleh Subali dan Sugriwa juga Anjani. Karena dalam Cupu Mani Astagina terdapat sesuatu yang amat sangat menakjubkan. Pada zaman dahulu,
Cupu Manik Astagina itu bisa dibuat untuk melihat isi dunia. Kalau sekarang perwujudannya mungkin adalah HP Android atau HP iPhone. Ya, oke, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian tentang Hanuman ada beberapa sanggit yang menceritakan. Salah satunya adalah ketika Hanuman lahir itu belum berwujud kera, masih berwujud seorang manusia yang ganteng dan cakep, remaja pada umumnya lah. Kemudian ketika minta pengakuan kepada Batara Guru, karena Hanuman adalah putra dari Batara Guru. Kenapa kok Hanuman putra Batara Guru? Karena ketika Anjani bertapa, namanya tapa telanjang atau Topo Wudo Sinjang Rikmo. Topo Wudo Sinjang Rikmo itu bertapa telanjang, hanya rambut yang menutupi bagian dada dan bagian ibu kotanya. Kemudian Batara Guru lewat ses gitu, kemudian melihat Anjani yang sedang bertapa, jatuhlah kamanya. Akhirnya ditelan oleh Dewi Anjani melalui, kalau nggak salah, daun asem, roneng kamal mirahing sun, itu kalau dalam mengucapkan. Kemudian ditelan, akhirnya lahir yaitu Hanuman. Kemudian gugat ke Batara Guru. Setelah gugat ke Batara Guru jelas gak menerima, karena dia merasa gak punya anak dari Marcapada atau dari bumi. Kemudian setelah itu Hanuman marah dan membuat geger seisi kayangan. Bingunglah para dewa-dewa. Akhirnya Batara Narada berkonspirasi dengan Batara Guru dan meyakinkan kepada Batara Guru bahwa Hanuman adalah putranya. Yang kala itu kama dari, atau mungkin sperma dari Batara Guru itu menetes ke daun asem atau ron, kalau istilah Jawanya ron kamal, mungkin seperti itu. Kemudian Hanuman diaku anak oleh Batara Guru. Hanuman kemudian, seiring berjalannya waktu, Hanuman kemudian mengabdikan diri kepada Sri Rama Wijaya atau Prabu Rama. Bersama Prabu Rama, Adipati Sugriwa dan Patih Hanila serta Senopati Anggada dan bala tentara lainnya, Hanuman menumpas angkara murka yaitu Prabu Rahwana Raja dan bala tentaranya. Kemudian Hanuman bisa menyelamatkan Sita. Dan menurut versi pewayangan Jawa, Hanuman ini ada hidup di 3 zaman, yaitu zaman Ramayana, Mahabharata, dan kemudian zaman Prabu Jayabaya di Kediri. Mitosnya seperti itu. Setelah hidup di zaman Ramayana, Prabu Ramawijaya itu mangkat. Kemudian Hanuman sowan kepada Sri Batara Kresna, yaitu titisan Batara Wisnu yang selanjutnya. Kemudian ikut dengan Sri Krishna. Kalau versi pewayangan Jawa, pertapan Hanuman yaitu di Gunung Kendali Sada atau Gunung Kendali Sodo. Di situ Hanuman banyak membantu para Pandawa, yaitu menumpas angkara murka yang ada di jagat pewayangan di zaman Mahabharata. Seiring berjalannya waktu, kemudian Sri Krishna wafat, Pandawa wafat, Hanuman masih hidup. Dan akhirnya sampailah kepada Prabu Jayabaya, yaitu di zaman kerajaan Kediri. Menurut ceritanya seperti itu. Kalau penasaran dengan lakon tentang Hanuman, nanggap wayang dalangnya nih. Kibrian Arvista 35. Sebenarnya saya sendiri belum siap untuk menyandang gelar Ki, karena gelar Ki itu adalah berat bagi saya. Karena Ki harus mungkur soko pakarti ingkang olo, atau menyingkiri pantangan-pantangan, sementara saya masih ngalor dan ngidul, ngetan dan ngulon. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bagi yang penasaran tentang Hanuman, bisa jagungan ringan dengan saya. Alamat saya ada di bawah ini. Nanti ada di bawah ini. Terus bagi yang pengen gabung atau review wayang bersama saya, silahkan datang ke rumah saya yang alamatnya di bawah ini. Nanti bersama teman-teman dari 35 Manajemen
akan membuat Anda cinta terhadap wayang. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Studio Nebrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.